Baik pemirsa, kita tetap bersama di sini di Manajer Mind. Tetap stay pemirsa, karena pembahasan kali ini kita menarik dengan Bapak Pendeta Krista yang sekarang lagi bahagia mungkin ya. Harus bahagia terus ya Bapak ya memang ya. Oke, di sebelumnya Pak, Bapak membahas tentang rasa ambisius yang dalam diri yang bisa merusak kebahagiaan kita. Itu bisa dijelaskan kembali Bapak? Iya, jadi ambisi itu pada takaran tertentu baik, mendorong orang untuk maju dan mengatasi masalah. Tetapi orang juga harus sadar bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu terbatas, ya, bukan manusia itu maha kuasa seperti Tuhan. Oleh karena manusia itu terbatas, maka dia membutuhkan orang lain untuk membantu, untuk melengkapi keterbatasannya, sehingga relasi itu juga dibutuhkan. Nah, ketika perasaan ambisius itu tidak bisa kita kendalikan, bahkan perasaan ambisius itu yang mengendalikan kita, maka kita akan melupakan atau kita luput untuk memperhatikan bahwa diri kita sebenarnya terbatas. Maka kita melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah di luar kewajaran, kekuatan atau kemampuan diri kita, baik secara emosional, mental, maupun secara fisik. Nah, tentu saja tubuh yang terbatas ini tidak bisa mengikuti kemauan kita yang begitu besar, dan pastilah kalau tidak bisa mengikuti, justru yang terjadi bukan jalan lebih cepat tapi mogok. Nah, sama dengan kendaraan apapun, kemampuannya itu hanya bisa digas sampai 100 km per jam. Kalau dia digas terus sampai, karena ambisi kita bisa sampai 200 km per jam, ya hancur mesinnya. Justru kita tidak bisa ngapa-ngapain. Justru motornya mogok, nggak bisa jalan. Mobilnya mogok, nggak bisa jalan. Harusnya bisa mengangkut hanya 3 ton, kita kasih beban sampai 8 ton, ya otomatis yang namanya suspensinya itu juga rusak. Justru nggak bisa dipakai. Nah, itulah yang sering kita lakukan. Saya sendiri kalau tidak diingatkan oleh anak dan istri juga seperti itu. Saya punya kecenderungan terlalu fokus, Mbak. Kecenderungannya itu. Kalau sudah mengerjakan sesuatu begitu, kemudian terlalu asik, lupa segala sesuatunya, bahkan lupa kadang-kadang nek duwe keluarga itu. Tapi ya kemudian sering digodain anak-anak, digangguin dalam tanda petik ya oleh istri begitu. Nah, saya dibawa lagi sebenarnya itu kan saya direbut lagi, ya, dari perasaan yang tidak terkendali supaya saya kembali ke alam yang normal lagi begitu. Jadi sebenarnya peran keluarga dalam kesehatan itu juga penting. Sangat penting ya Bapak ya. Betul, sangat penting. Saya sering ditegur oleh istri saya, ditegur oleh anak saya. Bahkan kalau misalnya saya jam 12 malam itu masih bangun mengerjakan sesuatu, anak-anak saya itu mulai satu persatu ngingatin, ayo Bapak tidur, ayo Bapak istirahat. Nah gitu. Ya, itu memang juga menciptakan harmonisnya keluarga juga ya Bapak ya. Iya, betul. Jadi kita juga ikut senang dalam sebuah, di rumah kita sehat, di luar juga kita sehat gitu ya Bapak ya. Oke, kalau misalnya Bapak, apa sih yang perlu dilakukan jika kita tidak menerapkan perilaku sehat? Wah, pasti merugikan banyak orang. Terlebih lagi di masa pandemi ini. Kita sekarang ini masuk rumah sakit ribet. Iya, betul. Saya mengalami sendiri, ya. Waktu saya pernah kena serangan stroke ringan. Ya. Itu sebelum pandemi. Itu saja
saya merasa waduh ini saya sudah melakukan kesalahan ini. Iya, mungkin ya itu tadi terlalu ambisius, mengerjakan tanggung jawabnya ya. Begitu. Nah, ketika saya mengalami seperti itu belum pandemi loh ya. Nah, itu kan saya kasihan menyiksa istri saya, harus nungguin anak-anak saya, kemudian tetangga-tetangga, akhirnya datang. Saya tahu mereka itu perhatian, mereka itu sayang, mereka itu cinta kepada saya. Tetapi dengan cara begitu sebenarnya saya membuat orang lain jadi repot. Apalagi sekarang masa pandemi. Andai kata saya sampai kena ya misalnya. Kan saya harus dikucilkan. Orang sekitar yang seharusnya tidak takut jadi takut. Ya kan? Padahal ketika orang itu merasa takut, maka hormon-hormon positif yang bisa menstimulir atau merangsang munculnya kekebalan tubuh atau imunitas tubuh itu jadi tidak aktif lagi. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya karena dengan orang takut, orang sedih, sementara daya imunitas kita menjadi rendah, itu mudah sekali kita terjangkiti oleh penyakit apapun, bukan hanya COVID-19. Nah, sehingga kalau kita menerapkan hidup yang tidak sehat, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang. Ya, nah, pasti sudah mengalami, melihat sendiri bagaimana orang yang terkena COVID-19, ya kan, rasanya bagaimana. Kemudian kalau mereka meninggal, kasihan juga keluarga ingin mengantar, tetapi segala keterbatasan itu sekarang harus diterapkan. Kalau tidak, itu semakin kemana-mana penyakitnya. Memang, Pak. Nah, kalau misal saya memang usianya masih muda ya Bapak, masih kalau misalnya terpapar pun saya masih kuat fisik, tapi kalau misalnya orang di sekitar saya masih tua, yang udah tua, itu kan mudah rentan, kan termasuk kita juga merugikan orang lain seperti itu ya Bapak ya. Kalau saya kemarin memang di sini ada beberapa orang yang mungkin rentan terpapar, jadi kan saya juga takut sendiri untuk pergi ke kantor kayak gitu contohnya. Bagi Bapak, kalau misalnya sendiri kalau di umat-umat kan Bapak ini pendeta di gereja ya Bapak ya. Kemarin ini kan lagi Natal, suasana Natal, itu apakah tetap melaksanakan protokol kesehatan, datang ke gereja atau bagaimana Pak? Kalau di misalnya ya, ambil contoh di Kota Malang. Di Kota Malang ini ada beberapa gereja yang onsite. Jadi melakukan ibadah secara fisik, tetapi juga melakukan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian apa satu lagi M-nya, kan 3M, memakai masker, menjaga, mencuci tangan, ya, berbersih lah, itu harus dilakukan. Ya, saking ketatnya. Ada suatu gereja itu yang ketika saya diminta untuk memberikan memimpin ibadah di situ, saya ini ditolak karena begini rupanya di gereja yang mengundang saya itu ada disiplin siapapun yang mengikuti ibadah itu harus sangat istilahnya itu ya sangat protektif ya, sangat disiplin mengikuti protokol. Jadi sebelum ada ibadah itu mereka di rapid ya beberapa hari sebelumnya, kemudian dikasih surat. Nah, ketika ibadah surat itu harus dibawa. Ya, kalau tidak dibawa, maka yang bersangkutan siapapun sekalipun itu adalah warga di gereja itu tidak boleh masuk. Nah, karena saya ini undangan, saya tidak tahu disiplin yang dilakukan oleh gereja tersebut. Ya, saya datang saja, walaupun saya juga pakai menerapkan protokol kesehatan. Saya selalu kemana-mana bawa hand sanitizer itu,
kemudian saya menggunakan masker juga saya datang. Saya ditanya, suratnya mana? Ya saya enggak bawa. Oh kalau gitu Bapak enggak boleh masuk. Ya enggak apa-apa gitu ya kan. Ya, menurut saya ini cara yang baik. Tapi sebagian besar yang saya temukan itu online. Ya, jadi kapan hari saya juga memimpin ibadah Natal, dan perayaan Natal secara online. Jadi rupanya itu lebih sehat ya. Dengan cara begitu kita tidak harus bertatapan langsung atau berhubungan langsung dengan orang lain. Nanti di dalam gereja juga caranya duduk juga ditata supaya jaraknya tidak dekat. Ya. Nah, memang jadi ribet semuanya. Tapi setahu saya di Malang ini hanya beberapa, yang lainnya masih online ya. Terutama anak-anak sama orang dewasa itu kasihan. Misalnya dalam satu perayaan offline atau onsite, itu saya menemukan anak-anak yang semula ingin bergembira, jadi itu perpaduan onsite dan online. Jadi nyanyinya itu ditampilkan di layar, ya. Jadi kasihan mereka di rumahnya masing-masing kepingin ketemu temennya ndak bisa, ya kan? Itu misalnya. Oke, kita lanjutkan satu ini dulu ya Bapak ya. Bapak pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.